Pernahkah Anda merasa ada yang mengawasi saat menginap di hotel tua? Mungkin Anda merasa ragu dan berpikir itu hanya imajinasi. Tapi bagaimana jika yang Anda rasakan itu bukanlah khayalan? Inilah kisah nyata penampakan hantu pria bertopi yang membuat banyak tamu hotel Tua Malang ketakutan. Simak cerita selengkapnya dan pastikan Anda siap untuk menahan napas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel Cerita Warga Desa, tempatnya cerita-cerita misteri dan horor yang pastinya akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Siapkan diri kalian, karena malam ini kita akan menyelami kisah horor dari Hotel Tua Malang yang konon dihantui oleh sosok pria bertopi yang tak kasat mata. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Kalau kalian punya pengalaman seram atau pernah melihat sosok misterius seperti ini, langsung saja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk menulis sholawat di kolom komentar, agar kita semua selalu mendapatkan perlindungannya. Mari kita mulai. Di tengah keramaian kota Malang, ada sebuah hotel tua yang masih bertahan meskipun bangunannya sudah mulai usang. Hotel tersebut yang sudah berdiri sejak zaman kolonial merupakan salah satu tempat penginapan yang memiliki sejarah panjang. Banyak wisatawan datang untuk menikmati arsitektur klasik yang mengingatkan mereka pada masa lalu. Tetapi ada beberapa hal yang membuat hotel ini tidak bisa dianggap biasa. Rudi, seorang pria asal Jakarta, datang ke Malang untuk urusan bisnis. Setelah perjalanan panjang, ia memutuskan untuk menginap di hotel yang cukup terkenal di kawasan tersebut. Hotel itu terlihat klasik dengan pintu-pintu kayu besar dan dinding-dinding yang berlapis cat putih yang mulai memudar. Namun, bagi Rudi, tempat ini cukup menarik. Ia tidak tahu bahwa menginap di sini akan membawa pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan. Rudi tiba di resepsionis hotel pada pukul 9 malam. Dengan sedikit kelelahan, ia menerima kunci kamar 207 dari seorang pria tua yang bertugas di meja resepsionis. Tamu-tamu lain tampaknya sudah tidak ada yang baru datang pada jam segitu, dan suasana hotel mulai sunyi. Hanya ada beberapa suara bisik-bisik dari penjaga hotel yang tampak sibuk di bagian belakang. Rudi menuju kamar 207. Ketika ia membuka pintu kamar tersebut, ia langsung disambut oleh bau kayu dan furnitur tua. Kamar itu tidak terlalu besar, tetapi terasa nyaman dengan jendela besar yang menghadap ke taman hotel yang gelap. Meskipun suasananya agak klasik, Rudi tidak merasa aneh, dan ia langsung meletakkan tasnya dan merebahkan diri di tempat tidur. Lampu di kamar itu tampak redup dengan bayangan dari tirai yang berkibar pelan oleh angin yang berhembus dari luar. Tak lama setelah Rudi tertidur, ia terbangun oleh suara langkah kaki yang terdengar pelan di lorong. Suara itu terdengar seperti orang berjalan dengan langkah berat, namun anehnya, suara itu sangat teredam, seolah-olah orang itu tidak menginjak lantai sama sekali. Rudi membuka mata dan mencoba mendengarkan lebih seksama. Suara itu semakin mendekat, semakin keras, dan akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Perasaan aneh mulai menguasai diri Rudi. Dengan rasa takut yang menyelimuti, ia memberanikan diri untuk membuka sedikit pintu kamar. Dari celah pintu yang terbuka, ia bisa melihat sosok pria tinggi dengan jas hitam dan topi besar yang menutupi wajahnya. Pria itu berjalan dengan sangat pelan, seakan-akan tidak ada tujuan tertentu. Rudi mengintip lebih jauh, mencoba melihat wajah pria tersebut, namun hanya ada bayangan gelap yang menghalangi. Wajahnya tersembunyi oleh topi besar yang dikenakannya. Setiap langkahnya begitu perlahan, dan suara langkah kakinya pun hilang tanpa jejak begitu pria itu bergerak lebih jauh. Penasaran dan sedikit ketakutan, Rudi membuka pintu kamar lebih lebar.
Namun, tiba-tiba pria itu berhenti tepat di depan kamar Rudy. Rudy bisa merasakan getaran aneh yang menyusup ke dalam tubuhnya. Matanya tertuju pada sosok pria tersebut yang berdiri diam tanpa bergerak. Rudy ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa kering dan tidak bisa mengeluarkan suara. Dengan napas yang tertahan, Rudy menunggu beberapa detik, berharap pria itu akan pergi. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Pria itu mulai mendekat, langkah demi langkah. Wajahnya tetap tertutup topi, tetapi tatapan matanya terasa begitu tajam, seperti menembus dinding kamar dan langsung ke dalam diri Rudy. Tatapan kosong yang menakutkan itu membuat tubuh Rudy gemetar. Tiba-tiba pria itu berhenti tepat di depan pintu kamar dan berdiri diam. Selama beberapa detik, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Rudy merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia merasa tubuhnya tidak bisa bergerak, seakan-akan ada kekuatan lain yang mengendalikan dirinya. Namun, setelah beberapa lama, pria itu mundur perlahan ke belakang, seolah menghilang ke dalam kegelapan lorong yang semakin pekat. Rudy menutup pintu dengan terburu-buru, dan tubuhnya terjatuh di atas tempat tidur. Ia merasa sangat ketakutan, namun mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba pikirannya melayang pada sosok pria yang baru saja ia lihat. Apakah itu hanya halusinasi ataukah sesuatu yang lebih mengerikan? Keesokan harinya, Rudy mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tentang hotel tersebut. Di meja resepsionis, ia bertanya pada penjaga hotel yang tampaknya sudah terbiasa dengan pertanyaan semacam ini. Dengan wajah serius, penjaga hotel itu menjelaskan bahwa pria yang Rudy lihat semalam adalah sosok yang sudah lama meninggal. Dulu, pria itu adalah seorang tamu tetap yang sering menginap di hotel ini. Namun, suatu malam ia tewas dalam sebuah kecelakaan tragis yang terjadi di salah satu lorong hotel ini. Sejak saat itu, banyak tamu yang mengaku melihat pria tersebut berjalan di lorong, mengenakan jas hitam dan topi besar, hanya menghilang tanpa jejak. Rudy merasa tercengang. Ia tidak menyangka bahwa apa yang ia lihat semalam bukanlah halusinasi, melainkan penampakan dari masa lalu hotel ini. Ternyata penampakan ini bukan hanya pengalaman pertama bagi dirinya. Beberapa tamu lain juga melaporkan hal yang sama. Pria bertopi yang muncul di lorong dengan tatapan kosong yang mengerikan. Namun, meskipun banyak yang merasa takut, ada juga yang merasa penasaran dan ingin kembali menginap di hotel ini, entah untuk merasakan sensasi misterius atau untuk membuktikan bahwa mereka bisa bertahan menghadapi hantu pria bertopi ini. Itulah kisah horor tentang penampakan hantu pria bertopi di Hotel Tua Malang. Bagi kalian yang pernah menginap di tempat-tempat bersejarah seperti ini, apakah kalian pernah mengalami hal serupa? Atau mungkin kalian punya cerita mistis lainnya yang ingin dibagikan? Jangan ragu untuk menulis cerita kalian di kolom komentar. Oh iya, cerita ini adalah fiksi belaka. Meskipun banyak yang percaya bahwa ada beberapa kisah misteri yang benar-benar terjadi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Cerita Warga Desa supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.